103,4 DFM Radio Musik Asli Indonesia. Ya, nah, DFM Mania balik lagi di talk show Inspirasi dan Mandiri. Dan saat ini kita sudah terhubung melalui Zoom meeting bersama narasumber kita, Ibu Siti Maimunah, Manajer Umum Koperasi Taman Martani Sejahtera Sleman, Yogyakarta. Assalamualaikum pagi Ibu Maimunah. Waalaikumsalam. Apa kabar Mbak Nurul? Alhamdulillah sehat. Ibu apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat ceria selalu. Oke, siap. Ibu posisinya lagi di mana nih Bu? Ini lagi kebetulan di rumah Mbak. Oh, lagi di rumah. Ya, jadi Siap. sebelum ngantar kita ngobrol-ngobrol dulu. Kok rasanya udah lama ya Bu ya, sejak terakhir kita ketemu kemarin di bulan Juni ya Bu. Iya, udah kangen ya Mbak? Iya. Oke Ibu, ini terkait dengan tema kita pagi ini tentang modal kita. Nah, di Koperasi Taman Martani Sejahtera sendiri seperti apa sih Bu konsep dari program modal kita ini? Kalau yang modal kita itu kan sebenarnya tujuannya untuk menyiapkan permodalan bagi usaha mikro kecil. Jadi untuk Mhm. warga masyarakat yang mempunyai usaha tapi kekurangan modal dan tidak bisa mengakses di perbankan, koperasi menyiapkan permodalan dengan jasa yang murah, dengan syarat yang mudah sehingga masyarakat tidak merasa repot lagi untuk cari-cari permodalan. Apalagi kalau di pedesaan itu kan kadang muncul apa bank-bank pelacit itu ya Mbak ya. Bank pelacit Mhm. dengan bunga yang tinggi yang awalnya iklannya apa namanya membantu tapi sebenarnya adalah justru malah membebani para masyarakat itu. Termasuk ada maraknya pinjaman-pinjaman online yang membuat masyarakat malah semakin terpuruk, bukan lagi terbantu permodalan tapi malah eh, apa ya malah membuat mereka bangkrut gitu. Oke, berarti dari penjelasan Ibu yang Nurul tangkap bahwa memang program modal kita ini untuk mewadahi para pelaku usaha untuk bisa meminjam uang Iya, iya, selain dari perbankan ya Bu ya mungkin yang belum memenuhi iya. syarat di perbankan. Terus juga mencegah atau menghindari yang namanya pinjaman-pinjaman ilegal ya Bu ya. Ya, ya betul ya. Oke, Ibu, kalau terkait dengan program modal kita ini, apakah hanya untuk anggota koperasi saja atau masyarakat sekitar boleh pinjam? Iya, kalau di koperasi itu kan ada syaratnya, Mbak, untuk pinjam itu koperasi. Jadi untuk yang tidak jadi anggota koperasi tidak boleh mengakses program di modal kita ini. Harus Hmm, menjadi anggota dulu baru bisa mengakses. oke, berarti itu salah satu persyaratannya harus menjadi anggota Iya. dulu. Nah, Ibu ngomongin soal persyaratan nih, program modal kita selain menjadi anggota dulu, apa aja sih Bu syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon peminjam modal? Nah, kalau syaratnya itu kan secara administrasi anggota itu harus mengumpulkan fotokopi KTP, fotokopi KK, kemudian mengisi formulir dan yang selanjutnya itu menyimpan simpanan pokok. Jadi menabung simpanan pokok sebesar 45.000 untuk di koperasi kami nggih. Itu pokoknya 45.000, kemudian simpanan wajibnya 5.000 per bulan. Itu ketika menjadi anggota koperasi juga nggak langsung dapat bisa mengakses modal kita. Kita beri Hmm. waktu tiga bulan dulu baru dikatakan sebagai anggota yang aktif untuk bisa mengakses program-program yang ada di koperasi Taman Matani. Oke, berarti setelah melengkapi semua persyaratan secara administrasi termasuk menjadi anggota, ternyata ada spare waktu 3 bulan dulu ya Bu ya untuk Ya, dinyatakan sebagai anggota aktif. ya. Nah, terkait dengan program modal kita ini Bu, berapa sih kisaran modal yang boleh dipinjam minimal dan maksimalnya setiap anggota? Ya. Kalau minimal itu 1 juta, pinjamnya 1 juta. Terus kalau maksimal itu di tempat kami sudah ada yang bisa mengakses satu orang anggota itu 50 juta. Itu untuk Hmm. apa investasi. Jadi itu ada masyarakat kami yang eh, apa ya kayak semacam pemborong bangunan yang kecil-kecilan gitu. Dan dia ketika butuh dana mendadak di bank juga agak ribet administrasinya, mereka itu bisa pinjam ke modal kita. Oh, berarti itu jumlahnya besar ya Bu ya kalau sampai lima Iya, puluh juta. Itu ada iya. jaminan yang menjadi agunan nggak untuk pihak koperasi? Ada, Mbak, sertifikat. Sertifikat ya Bu ya. Oke, Sertifikat. berarti untuk modal kita ini bisa dibilang untuk batas peminjamannya berapa, Bu?
Kalau kalau yang untuk anggota-anggota biasa ya, maksudnya yang tidak yang usahanya kecil gitu maksimal 5 juta. Tapi kalau Hmm, untuk usaha-usaha yang sudah besar begitu bisa sampai yang kemarin terakhir 50 juta. oke, berarti Tapi itu jangka memang waktu yang tidak lama. Jadi modelnya kayak diseberak gitu loh, Mbak. Jadi oke. misalnya untuk eh, kan ada yang misalnya si investasi eh, bangunan gitu ya, bikin bangunan gitu nanti jangka waktu 6 bulan harus sudah lunas. Hmm, berarti memang dari koperasi pun memberikan syarat bahwa memang usahanya harus yang besar ya Bu ya, Ya, untuk ya. mendapatkan Masuk modal juga yang besar. dari sisi apa namanya karakter orangnya, kondisi orangnya kita juga harus jeli. Kita harus tanya-tanya kepada tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sekitarnya calon peminjam itu gitu. Oke. Tanya-tanya kayak apa gitu. Nah, terkait dengan modal kita ini kan Bu, sebenarnya dia pinjaman modal untuk usaha. Nah, kira-kira kalau di Koperasi Taman Martani, usaha apa aja sih Bu yang lagi dijalankan sama masyarakat sekitar? Ya, kalau usaha-usahanya ada misal jasa itu ada salon gitu. Kami di Taman Martani itu memfasilitasi kelompok eh, yang usahanya sama gitu ya. Kayak Hmm. misalnya usaha salon gitu. Ada sekitar 25 pelaku usaha salon. Jadi anggota koperasi kita fasilitasi dengan pinjaman untuk membeli alat-alat salon. Kemudian ada untuk bengkel, kemudian ada yang home industry, jadi makanan-makanan kecil, termasuk aneka makanan yang lain, termasuk salah satunya juga untuk pertanian dan yang berikutnya itu untuk biaya-biaya sekolah, Mbak. Jadi kalau misalnya bulan Juli gini kan eh, saatnya orang tua bayar sekolah ya, di sini juga Mm-mm. koperasi menyiapkan dana seperti itu. Yaitu tadi daripada orang-orang Taman Martani harus lari-lari kemana-mana untuk cari Eh, biaya sekolah ya kita kasih pinjaman di koperasi karena koperasi juga jasa kami juga nggak terlalu besar dibanding dengan koperasi yang lain. oke. Oh, berarti selain untuk modal usaha juga untuk pendidikan boleh ya Bu ya, kita Boleh, mengajukan iya, pinjaman. iya. Oke. Kalau untuk modal usaha, kira-kira apa aja sih Bu syarat usaha yang masuk kriteria atau boleh diberikan pinjaman? Misalkan apakah usahanya harus ada fisiknya ataukah usahanya harus berjalan dulu berapa bulan gitu? Yang jelas usahanya harus ada, Mbak. Hmm. Kalau yang baru memulai itu kami malah justru belum bisa memberikan yang apa ya, yang banyak karena kan masih baru memulai ya. Tapi kalau harus sudah jalan, paling tidak sudah jalan ya 6 bulan sudah jalan, kelihatan ada hasilnya, baru kita berikan apa akses permodalan. Artinya Hmm. kalau ya sudah jalan kan ketika mereka minta kita sudah bisa menghitung-hitung nanti angsuran tiap bulannya berapa-berapa mereka bisa. Tapi kalau baru memulai itu kita masih agak ragu nggih. Paling memberi justru tidak banyak tapi hanya berapa yang diminta nanti separuhnya atau sepertiganya kita berikan pinjaman. Oke, berarti memang dari pihak koperasi juga melihat sampai sedetail itu ya Bu ya. Ya, Termasuk juga. analisanya harus Mm-mm. harus jeli kan Mbak biar tidak ada terjadi kemacetan. Benar banget. Mungkin banyak juga kan Bu ya orang-orang yang baru mau mulai, masih rencana nih misalnya kayak Iya gitu udah masih rencana ya. mengajukan pinjaman. Ya. Oke Bu, ini terkait dengan program modal kita juga untuk pengembalian dananya, pinjaman dana setiap bulan atau ada interval waktu tertentu dari koperasi Bu. Kalau di tempat kami pinjamannya itu maksimal 12 bulan. Jadi dua setahun ya. Dan Hmm. itu dibayarkan sebulan setelah pencairan. Jadi Oke. tidak ada grace period. Jadi langsung bulan kedua langsung ngangsur. Berarti batasnya 12 bulan. 12 bulan ya 1 tahun. 12 bulan. Itu rata-rata pembayarannya berapa, Bu? Di angka berapa? Rata-rata. Kalau itu kalau misalnya ya diumpamakan aja misalnya pinjam 1 juta, itu Mm, 1 juta dibagi 12 plus iya. jasanya 1% dari 1 juta itu. Jadi sekitar 800 berapa gitu 1 bulan. Oke, itu untuk rata-ratanya ya, Bu ya. Tapi Ya. boleh nggak sih, Bu, waktunya lebih dari setahun misalnya Oh untuk boleh tenornya? Mbak. Jadi kalau kami kan kalau sifatnya koperasi itu kan membantu masyarakat ya, Mm-mm. mensejahterakan anggota dan sebagainya. Tergantung kesepakatan di awal. Oke. Misalnya ada warga yang tidak mampu, dia usahanya jalan, kemudian
butuh sesuatu modal usaha yang besar gitu. Taruhlah misalnya beli mesin apa gitu. Tapi dia mampunya untuk ngangsurnya selama 24 bulan misalnya. Ya enggak apa-apa, tergantung kesepakatan di depan. Oke. Akan sangat berbeda ketika waktunya panjang karena macet. Itu beda. Hmm. Soal misalnya ada yang anggota macet terus kemudian di rescheduling awalnya 12 bulan menjadi 24 itu karena insidental tadi yang karena macet itu kita beri toleransi perpanjangan waktu. Tapi kalau Oke. dari awal misalnya pas kita pencairan dengan perjanjian kredit yang 24 bulan juga nggak masalah. Yang penting kesepakatan di awal gitu. Oke, Dan berarti itu memang dibolehkan. boleh lebih dari setahun ya Bu ya, tergantung Boleh, kesepakatan Mbak. awal. Oke, ini kalau terkait dengan kemacetan pembayaran, misalnya usahanya sepi atau ada insiden apa gitu Bu, dari pihak koperasi, solusinya seperti apa? Kalau di tempat kami, Mbak, perlu kami sampaikan untuk sepi-sepinya angsuran itu biasanya pas mau Lebaran. Mau Lebaran itu biasanya anggota pada izin, Mbak, katanya buat beli Heeh. inilah, beli itu, buat beli baju dan sebagainya. Ya kita beri Hmm, kelonggaran. Memang iya sih kita yang namanya koperasi itu pokoknya harus lentur ya, lentur dengan anggota. Kami memberikan ini, Mbak, memberikan apa namanya solusi. Boleh, pokoknya tidak diangsur dulu dalam bulan itu, tapi nanti jasa harus masuk. Jadi oke. mereka hanya diberi kesempatan untuk membayar jasa saja karena jasa itu kan untuk operasional koperasi nggih. Kalau dalam 1 bulan nggak ada jasa masuk nanti juga koperasinya bisa jalan di tempat. Jadi untuk yang bulan-bulan mau menjelang Idul Fitri itu biasanya memang hanya titip jasa. Terus yang sepi lagi Hmm. itu kalau pas masa tahun ajaran baru juga, Mbak. Tahun Mm-mm. ajaran baru itu kadang-kadang yang sering terjadi itu banyak peningkatan peminjam dan penurunan angsuran gitu loh. Yang pinjam Wah. banyak, tapi yang angsur sedikit gitu. Karena kan tuh Mm-mm. bayar sekolah dan sebagainya. Tapi kalau di bulan-bulan selan itu full, semua angsuran bisa full masuk 100% gitu. Ya memang Oke. apa namanya mengeladeni ya, namanya ngomong Mm-mm. orang baik begitu Mbak. Dan koperasi tidak boleh saklek-saklek banget gitu. Jadi harus memang biar anggota itu juga angsurannya lancar itu nggak boleh terlalu saklek gitu. Ya. Benar-benar. Oke. Berarti untuk kendalanya itu sebenarnya sifatnya momentum ya Bu ya, alias musiman ya Ya, Bu ya. ya itu. Oke deh, Manda Kalau dan juga menjelang Idul Fitri itu ya itu angsuran minimalis masuk, tapi pinjaman mm-mm. juga banyak, termasuk pas tahun ajaran baru juga begitu. Makanya Oke. kadang-kadang suka nangis tuh kalau menjelang Idul Fitri duitnya kurang, duit yang untuk giliran kurang gitu. Oke, Iya, namanya juga kita untuk melayani masyarakat ya Bu ya, iya, mensejahterakan betul. masyarakat sekitar. Oke Bu Maimunah, kita lanjut lagi. Kita tadi Siap. lagi bahas tentang program modal kita ya Bu ya. Itu penjelasan yang sebelumnya berarti sudah menjawab untuk pertanyaan hambatan-hambatan di lapangan ya Bu ya. Iya, Terutama iya. tadi momen Idul Fitri sama tahun ajaran baru. Oke, Ibu dari Koperasi Taman Martani sendiri ada nggak sih Bu seperti memberikan pendampingan kepada pelaku usaha selain membantu dalam pinjaman modal usaha? Iya, iya. Ada Mbak. Jadi kita kalau misalnya di event-event tertentu kita sering ikut pameran di Kabupaten Sleman dan pameran-pameran di tempat yang lain itu produk-produknya dari anggota. Jadi ada Hmm, makanan-makanan kecil, ada souvenir itu kita bawa ke pameran, kita pasarkan di sana, termasuk juga kita bantu dalam hal marketingnya ke tempat-tempat yang lain, misalnya ke komunitas-komunitas kami pengurus, kemudian ke mm-mm. teman-teman yang lain gitu. Oke, nah ini soal pameran tadi Bu, biasanya ada kurun waktu atau interval waktunya nggak sih Bu? Setiap kapan momen pameran itu ada? Kalau pameran di Kabupaten Sleman itu setahun sekali. Itu Hmm, mewadahi produk-produk UMKM di Kabupaten Sleman dan kami ikut berpartisipasi di situ. Tiap tahun mesti diundang untuk ikut dalam kegiatan pameran pembangunan itu. oke, berarti memang momennya setahun sekali dan atas Ya, nama koperasi ya Bu ya? ya, ya. Itu kalau untuk pendampingan termasuk pameran itu berbayar nggak Bu? Enggak, semua fasilitas difasilitasi oleh Pemda Sleman. Terus dari tempat
terus kemudian transportasi membawa barang-barang dari Taman Martani ke Kabupaten Sleman juga difasilitasi oleh pemerintahan Kabupaten Sleman. Oke, berarti memang dari pemerintah kemudian kepada koperasi mewadahi anggotanya ya Bu ya Iya, untuk ikut iya. pameran produk. Nah, tadi juga terkait dengan promosi. Dari koperasi ada bantuan untuk membantu mempromosikan produk-produk usaha dari anggotanya. Kira-kira melalui media apa Bu? Promosi yang dilakukan sama koperasi. Kami masih sederhana saja sih, kadang lewat story di WA teman-teman dan saya dan teman-teman itu kalau ada produk dari anggota koperasi kita jepret bla 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 bla, kemudian kita apa namanya kita iklankan via story WA gitu, atau lewat Facebook pribadi masing-masing atau di Facebooknya koperasi gitu. Oh, Termasuk kita sering promosinya dari istilah kayak kalau bahasa Jawa itu gedok tular gitu nih. Misalnya ada anggota bikin snack apa gitu. Terus ada temen yang mau ngadain rapat, ada mau ngadain pengajian, pesen di sana saja gitu. Jadi promosinya ala-ala sederhana kayak emak-emak gitu aja, gedok tular gitu. oke. Tapi dengan Berarti seperti itu malah justru jitu ya, jitu karena ketika ada event mau ada acara hajatan apa, terus kadang suka tanya sama saya langsung, ya Bu ada nggak sih yang punya bikin produk ini gitu. Kita nanti langsung berikan kepada anggota yang membuat sesuatu tadi gitu. Kita kasih nomor HP-nya, kita kasih alamatnya gitu. oke, saling membantu ya Bu ya, Iya, masyarakat iya. sekitar. Saling mengisi kan, apalagi ketika di RAT itu juga kita ini Bu, kita ketika kita mengadakan acara RAT itu kita sampaikan ke semua di apa nama di forum itu. Oh ini sih Bu ini bikin ini, Pak ini bikin ini, terus Mas itu bikin ini. Jadi biar mereka saling tahu kalau ada apa-apa biar ngelarisi sama-sama teman-teman anggota koperasi gitu. Wah, kompak ya Bu ya. Iya. Kayak ngedengernya tuh seneng banget gitu. Ibu sekarang di Koperasi Taman Martani sudah berapa anggota sih Bu yang aktif? Yang aktif itu sekitar 700-an, 700-an, ya 700. Kalau yang totalnya sebenarnya kan 750 lebih nih, yang 700 Mm-mm. itu yang aktif. Aktifnya itu maksudnya ada angsuran wajib masuk tiap bulan gitu. Kalau yang nggak aktif banget itu ada sekitar 50-an itu karena kalau setor kadang-kadang 2 tahun sekali baru setor simpanan wajib. Padahal wajib ya Mbak, tapi kadang merasa dia nggak wajib itu setornya nggak rutin gitu loh. Tapi tetap Mm-mm. tetap dia nggak mau kalau dikeluarin dari anggota koperasi dia tetap jadi anggota. Tapi kalau seperti itu simpanan wajib, kalau misalkan sudah tertumpuk, di akhir tetap kita harus bayar kan Bu? Maksudnya Iya, kalkulasi. iya, minimal minimal mendekati RAT itu dia harus ini harus bayar gitu. Oke, Kan oke. namanya wajib, Mbak. Iya, wajib ya Bu ya. Iya. Iya. Simpanan wajib dan simpanan Iya. pokok. Selain itu ada simpanan-simpanan lain nggak Bu kalau di Koperasi Taman Martani? Simpanan ya simpanan sukarela. Simpanan sukarela itu simpanan yang bisa diambil sewaktu-waktu oleh anggota yang menabung. Hmm. Kami apa ya, melakukan edukasi kepada anggota. Jadi ketika mereka pinjam, ngangsur tiap bulan itu harus ada simpanan sukarela. Jadi ketika mereka punya kebutuhan mendadak, misalnya untuk beli tas anaknya atau mau beli baju seragam anaknya, itu ada yang bisa diambil, tidak harus lewat utang, tapi dia punya tabungan gitu. Jadi mereka Oke. nabung tiap ngangsur itu ya sepunyanya, ada punya 50.000 ditabung 50, ada yang 10.000 juga kami terima, Mbak. Jadi ngajarin mereka tidak hanya utang terus, tapi juga ada nabung gitu. Mhm. Itu bisa Oh, diambil sewaktu itu. Gitu. itu mirip kayak ini ya Bu ya, mirip dana darurat jatuhnya. Ya, ya, Sewaktu-waktu. oh, ya. Mm-mm. Heeh. Siap. Ibu selain dari program modal kita di Taman Martani ada program apa aja sih Bu? Kalau di tempat kami yang kaitannya dengan apa channeling dengan Yayasan Damandiri itu Mm-mm. mengelola warung Muda Mandiri dan homestay. Itu jelas sudah jalan sejak tahun 2017 akhir ya. Terus kalau yang lainnya itu kami juga ada program-program pemberdayaan, program-program bansos itu memakai dana SHU. Jadi sisa hasil usaha dari apa koperasi itu kami alokasikan untuk kegiatan-kegiatan membantu warga masyarakat yang kurang beruntung. Misalnya kayak ada perempuan rawan sosial ekonomi ini yang sudah kita mau Hmm. mau actionkan di bulan Agustus ini kaitannya dengan perempuan-perempuan yang dia sebagai single parent harus apa harus membesarkan anaknya sendirian, mencari nafkah sendirian. Ini kita bantu dengan cara memberikan stimulan alat usaha.
Jadi Oke. kita kemarin sudah verifikasi kepada mereka apa yang mereka butuhkan sekiranya untuk bisa menunjang mereka dalam mencari nafkah. Kalau misalnya udah usahanya dia buka laundry, dia butuhnya apa toh? Mungkin setrikanya yang kemarin udah nggak begitu bagus, udah rusak, kita beliin setrika. Ada yang usahanya angkringan, kita berikan gerobaknya gitu. Gerobak dan seperangkat alat usahanya. Itu semua murni dari SHU-nya koperasi, Mbak. Jadi dari SHU itu kita gunakan untuk itu. Gitu. Karena memang tujuan koperasi kami itu didirikan untuk membantu masyarakat yang kurang beruntung. Siap. Ibu Begitu, tadi Mbak. sempat nyebutin warung dan mandiri sama homestay dan Iya, mandiri. Kemarin baru iya, aja kita ke sana ya, Bu ya, iya, kunjungan. iya. Itu gimana sekarang, Bu, perkembangannya? Warung sama Kalau untuk homestay. ya alhamdulillah kalau untuk warungnya itu alhamdulillah udah mulai rame lagi ya setelah kita Mm-mm. kemarin vakum 2 tahun persis nggak jalan karena dihantam COVID ya. Tapi untuk Pandemi. yang sekarang alhamdulillah sudah mulai jalan lagi. Terus untuk yang homestay itu juga jalan walaupun pelan-pelan ya karena ternyata apa ya semangat orang itu nggak selamanya ada terus gitu ya. Eh, dari 12 homestay yang kemarin itu kita garap itu ada beberapa yang memang kayaknya sudah lelah ya. Lelahnya itu karena kemarin pas COVID itu benar-benar nggak ada tamu, terus berhenti sama Mm-mm. sekali. Kemudian untuk sekarang memulai masih perlu apa ya, perlu dicambuk lagi. Dan ini ada Mm. beberapa yang belum jalan, tapi yang lainnya ketika sudah jalan, jalannya semakin kenceng karena setelah COVID semua kegiatan di Candi Prambanan itu kan udah mulai jalan lagi. Ada event-event mandiri maraton, kemudian ada yang kemarin itu Jogja Jazz itu ya. Iya. Itu kemarin selama event itu alhamdulillah semuanya penuh. Kemudian sampai kurang-kurang kamar dan ya kami sebagai pengelola homestay karena merasa punya tanggung jawab untuk membumikan mandiri di Taman Martani. Akhirnya kami Mm-mm. juga sempat nyewa-nyewain kamar-kamar homestay yang selama ini belum pernah bekerja sama dengan kami. Alhamdulillah sudah bisa bekerja sama, malah justru ingin ikut manajemennya kami gitu dalam dalam hal apa pengelolaan kamar gitu. Oke, Jadi karena kalau kalau yang kemarin channeling dengan udah mandiri ada yang kemudian kamarnya itu vakum, justru ada kamar-kamar baru yang mau ikut gabung gitu. Dan manajemennya dengan kami gitu. Tertukar gitu. patah tumbuh hilang berganti ya, Bu ya. Iya gitu ya. Namanya juga homestay, buku kan itu Iya, maksudnya musiman ya, Bu ya. Ada momennya iya. rame, tapi ada momennya Hmm, juga agak sepi. iya. Kalau Kalau untuk kalau usaha nggak sabar kan gitu, Mbak. Akhirnya kan yang mm, terjadi ya wis, males lagi gitu. Nah, itu yang menjadi tantangan bagi kami bagaimana biar menyemangati yang tadi udah lelah tadi loh biar bisa bangkit lagi gitu. benar. Ibu di Sleman sendiri di sekitaran candi ada momen terdekat apa, Bu, yang nantinya berjalan? Bisa Hmm, jadi peluang kalau untuk homestay. kalau di kalau di Sleman ini kalau di Prambanan sini ya kalau ini masih kayaknya belum ada sih kalau bulan. Biasanya kalau pas mendekati anu tahun baru nah itu udah dalam jangka sebulan itu udah biasa udah booking duluan sih. Biasanya terus kalau Hmm, mau mulai awal Desember itu udah kamar udah mulai di booking orang-orang luar kota yang pengen merayain tahun baru di Jogja. oke. Karena kalau di Landi itu kan tahun baru kan ada ini Mbak apa pesta kembang api. Ya, Jadi ramai banget di situ. Jadi orang-orang luar kota pada nyempatin tahun baruan di Candi Prambanan. Dan biasanya homestay kami juga pada penuh gitu. oke. Berarti dari pihak koperasi juga homestay pasti ada persiapan untuk menyambut momen itu ya, Bu ya. Iya, Walaupun sekarang masih iya, bulan Agustus sebenarnya. iya. Sekarang lagi sibuk-sibuknya pada ngerayain apa Hari Kemerdekaan. 17-an. Iya, 17-an ya. Iya, ya. Ibu terkait dengan program koperasi tadi sudah ada simpan pinjam termasuk modal kita juga homestay, warung dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Kedepannya ada rencana kegiatan lain nggak Bu untuk koperasi, program lain gitu? Eh, sementara belum sih Mbak. Cuman yang kayak saya pernah sampaikan ke Mbak Nurul itu kan yang mimpi paket wisata itu ya. Oh Jadi iya, para paket ya, bundling. jadi para apa
para pembeli kamar itu ketika mereka pengen jalan-jalan di Jogja itu kami bisa nyiapin armadanya sekaligus gitu. Dan ini masih masih menjadi mimpi dan mohon doanya mudah-mudahan nanti bisa terlaksana. Jadi ada Amin. paket wisata ngantar kemana-kemana itu tapi pakai mobilnya mobil kita gitu, bukan lagi nyari-nyari ke mana-mana gitu. Oke, berarti itu Gitu sih sebenarnya Mbak. sudah sepaket sama kamar ya Bu ya, Iya, homestay dan juga mobil travel itu nanti. iya, iya. Oke, Ibu, seperti apa tanggapan masyarakat dengan adanya koperasi Taman Martani di sana? Ya, ya, alhamdulillah kalau tanggapan masyarakat yang merasa senang karena kan didekatkan akses pinjam meminjam dari rumahnya, tidak usah perlu syarat yang ribet dengan jasa Mm-mm. yang ringan dan kami juga nggak terlalu saklek ya, artinya lentur lah bagaimana kondisi masyarakat yang mau meminjam. Kalau misalnya kesepakatan kami bisa ngangsurnya nggak 1 tahun Bu, tapi bisanya 2 tahun ya kami tetap apa layani. Yang penting mereka tanggung jawab dalam angsuran tiap bulannya, karena kan pinjaman atau uang ini kan juga milik masyarakat ya, bukan bukan milik perorangan, tidak harus dikuasai oleh seseorang kan gitu. Jadi harus berputar gitu. Jadi harus memberikan pemahaman kepada calon anggota agar mereka selalu aktif mengangsur biar yang lain juga ikut merasakan. Karena ketika satu orang tidak lancar angsurannya kan menunda peminjam yang lain gitu. Jadi Benar. harus ditanamkan itu pada mereka agar tidak terjadi kemacetan yang kayak benang ruwet gitu ya Mbak ya, nggak Iya, bisa nggak bisa ditarik lagi gitu. ya, Iya, intinya masyarakat sana merasa terbantu ya Bu ya dengan adanya iya, koperasi memberikan pinjaman modal usaha dengan persyaratan yang mudah dan juga iya, pengembalian dana yang lentur. Ibu, iya. ada yang ingin disampaikan untuk pihak Yayasan Damandiri sebagai mitra usaha, Bu? Oh ya, yang saya sampaikan terima kasih sekali untuk kerjasamanya sampai hari ini. Eh, Pinginnya sih dikasih modal lagi ya, Mbak. Modal lagi tanpa angsuran maksudnya. Enggak ding. Eh, Artinya kalau apa namanya eh Yayasan Damandiri juga harus harus apa secara rutin itu memberikan semacam kayak monitoring gitu ya. Ngaruhi kalau bahasa Jawa itu hmm, ngaruhi. Jadi nanyain gimana kabar dan sebagainya karena selama ini juga minimal pakai Zoom gitu kan kayak gini kan media Zoom gini kan hmm. menghemat biaya paling juga cuma pulsa berapa toh Mbak ya jadi biar kita tetap komunikasinya tetap jalan jadi ada tahu kendala-kendalanya bisa segera teratasi jangan sampai nanti eh, kita diberi amanah kemudian tidak dijalankan hanya karena kita tidak pernah ditanyain gitu loh yang Nah, memberi tidak diberi sudah gitu aja tapi tidak ditanyain lagi gimana kabarnya Taman Martani sampai tidak kok ada kendala ini gimana gitu mestinya seperti itu enggak Mbak iya ya itu sih benar-benar. dari Ya saya intinya ya dan mudah-mudahan harapannya mudah-mudahan kemudian, ya mudah-mudahan dari apa yayasan juga apa dihidupkan lagi kegiatan-kegiatan kayak dulu kalau dulu itu kan eh, semua sektor itu ada mudah diakses ya misalnya untuk kegiatan-kegiatan yang pertama yang kemarin tuh misalnya kayak pelatihan di guru-guru PAUD TK itu juga dulu juga ada sekarang nggak ada kemudian mm. kegiatan-kegiatan bansos yang lainnya terus yang terkait dengan misalnya permodalan yang modal kita siapa tahu dari yayasan mau ngasih tambahan-tambahan lagi buat Taman Martani boleh loh. Oke, ya intinya ke depannya harapannya semoga komunikasinya semakin baik lagi ya Bu ya, biar koordinasinya Iya, makin tektokannya lebih lebih iya lancar lagi. betul. Oke Bu, terakhir kunci sukses usaha yang berguna untuk masyarakat luas khususnya pendengar kita DFM Mania yang ingin berwirausaha dengan bantuan dana dari modal kita atau koperasi. Mm-mm. Kunci suksesnya pertama jelas sabar ya Mbak. Karena Mm-mm. yang namanya usaha itu tidak selalu jalan mulus, jadi harus tetap sabar. Yang kedua itu amanah. Karena ketika berusaha terus sebagian modalnya itu dipinjam dari misalnya dari koperasi ya, pinjam dari koperasi harus amanah mengembalikan. Karena ketika Mm. eh, sebuah usaha terus pinjam terus kemudian pengembaliannya itu lancar, insya Allah usahanya juga lancar. Karena apa? Ketika pinjamannya sudah lunas, mau pinjam lagi kan kita juga memberikannya enak ya. Tapi ketika sudah tidak amanah, diberi pinjaman tidak lancar,
dia kurang modal mau pinjam lagi ke koperasi kan jelas koperasi nggak akan bakal ngasih pinjaman lagi. Jadi Benar. yang utama yaitu tadi harus sabar dan aman. Kemudian pintar-pintar membaca peluang. Kira-kira di sekitar ini yang bisa laku untuk dijual apa ya gitu. Jangan sampai hanya sekedar buka usaha, sementara di masyarakat di lingkungannya tidak membutuhkan apa yang dia buat gitu. Itu, Oke, Mbak. intinya trust atau kepercayaan ya Bu ya, baik itu dari Iya, iya, peminjam atau juga yang betul. meminjamkan modal. Oke, terima kasih Iya, banyak untuk Ibu Siti iya, Maimunah, Manajer Umum iya, Koperasi Taman Martani Sejahtera Sleman, Yogyakarta untuk waktunya iya. ya Bu ya. Iya, sama-sama. Semoga next kita bisa ketemu Main lagi ke ya Bu ya. kawasan lagi, Mbak Nurul. Ya. Insya Allah Ibu. Sehat selalu ya Bu ya. Salam-salam buat Amin. semua tim di sana ya Bu ya. Buat Pak Sigit juga. Iya, siap. Oke, DFM Mania yang ketinggalan nanti talk show-nya kita post di YouTube kita di 103,4 DFM. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share juga. Akhirnya Nurul dan juga Ibu Maimunah pamit. Semoga obrolannya bermanfaat untuk DFM Mania. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.